Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. 21 hari di tahun 2004 Tuhan izinkan kita jalani. Sampai nanti di akhir tahun kita percaya ini merupakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Amin. Nah, saya pagi ini mau memberikan sesuatu yang sederhana yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Tetapi saya sampaikan aplikasinya sebab banyak yang bertanya jenis tanah seperti ini model Kristen yang seperti apa. Ya, pagi ini saya akan ketengahkan kepada saudara semua dan ayat ini terus menjadi sesuatu di hati saya untuk dorongannya kuat untuk disampaikan. Saya pernah menyampaikan ini tapi ini lebih saya perdalam lagi. Kita lihat saudaraku. Ini gambar tanah hati bukan S-Walls. Gambar tanah hati ilustrasi. Ada 4 jenis tanah hati yang menerima taburan benih firman Tuhan. Ya saudara, saudara nanti bisa baca sepenuhnya dalam Injil Lukas 8 ayat 5 sampai 15. Tetapi tidak mungkin saya baca semua, tapi satu persatu kita akan lihat pada penyampaian firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Kita lihat pendahuluan saudara. Bahwa untuk menghasilkan buah atau panen yang baik dan melimpah saudara, itu diperlukan 2 unsur yang penting. Yang pertama adalah benih yang unggul. Nah, benih yang unggul untuk kehidupan manusia itu saudaraku bukan padi atau gandum, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benih yang unggul untuk pertumbuhan rohani kita. Benih ini tidak pernah menipu. Benih ini menghidupkan kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Dan unsur yang kedua adalah kondisi tanah yang ditaburi, hati manusia. Nah ini yang jadi persoalan saudara. Benih sebaik apapun, kalau tanahnya jelek, sulit untuk bertumbuh. Jadi masalahnya bukan pada benihnya, tapi pada tanahnya, itu hati kita. Selanjutnya saudara, saya beri ilustrasi di gambar, ada 4. Nah ini dia. Saya tidak akan bacakan, saudara tahu 4 jenis tanah itu kan. Benih yang ditabur yang pertama jatuh di pinggir jalan. Itu ada gambar burung. Ya di jalan, ladangnya itu sebelah kanan. Lalu yang kedua adalah tanah yang berbatu. Tanah yang tipis, dalamnya ada batunya. Yang ketiga tanah yang bersemak duri. Dan yang keempat adalah tanah yang subur. Nah mari kita lihat aplikasinya. Orang-orang model begini yang seperti apa sih? Ya ada banyak pertanyaan dalam ruang tanya jawab ibu-ibu, bapak-bapak yang sederhana. Ini kan ilustrasi. Nah saya itu termasuk model tanah yang kayak apa? Gambarannya kepiben, begitu ya. Bahasa Tegalnya nih. Gimana bisa mengerti? Nah kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 10. Tuhan berkata demikian saudara. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak dapat melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak dapat mengerti. Jadi rupanya saudara, langsung pada catatan selanjutnya. Bagi orang-orang yang rindu ingin menerima pengajaran dari Tuhan. Itu mendapat hak istimewa untuk mendapatkan penyingkapan rahasia firman-Nya. Jadi dalam ruang tanya jawab yang saya buka, Bapak Ibu tanya, contoh kehidupannya gimana? Saya pengen tahu aku sebetulnya itu jenis tanah hati yang orang Kristen kayak apa. Itu kita akan disingkapkan oleh firman Tuhan. Makanya rajin dengar firman Tuhan, rajin ibadah. Supaya kita lebih hari lebih mengerti firman Tuhan. Nah bagi orang yang acuh, tak acuh, hal itu tetap hanya menjadi perumpamaan sekedar sebagai penghibur hati tanpa dibukakan kebenaran artinya. Dan ternyata ada di dalam gereja orang Kristen yang punya jenis tanah kayak gini. Ya, mari kita lihat saudara selanjutnya. Hati manusia adalah seperti tanah bagi benih yang adalah firman Tuhan. Jadi kita tanah. Firman Tuhan yang disampaikan itu benih, ditabur.
Nah, tanpa benih yang ditaburkan, tanpa firman yang kita terima, saudaraku, maka tanah itu tidak akan menghasilkan apapun yang berharga. Tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak akan menghasilkan apapun yang baik, selain dari dosa dan kejahatan melulu, isinya itu. Kalau tidak kita menerima firman Tuhan dari taburan firman, hidup kita nggak ada perubahan, saudaraku. Nah, mari kita langsung pada pokok pembahasan kita. 4 jenis tanah hati ini berbicara kepada 4 macam respon kita terhadap Tuhan. Yaitu firman yang ditaburkan buat kita. Nah, mari kita lihat satu persatu, saya ini jenis orang Kristen yang kayak apa. Kan kita lagi ditaburi. Yang pertama, benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Keterangannya ada di Lukas 8 ayat ke-5, tapi saya ambil bagian B aja langsung. Klik. Lihat saudara. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Keterangannya ini. Di bawahnya ada keterangan, saudaraku. Ada 2 hal yang menjadi indikasi orang yang hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Ini kata-kata indikasi biasanya bahasa farmasi ya, Pak Sigit ya. Ini di komunikasi atau bahasa kedokteran. Indikasi itu artinya petunjuk atau tanda-tanda. Ciri-cirinya orang model ini ditulisnya itu. Yaitu yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak orang. Kedua dimakan manuk, dimakan burung. Oh, bahasa Tegalnya udah keluar. Ini apa ini? Itu ya, supaya ngerti. Jenis pinggir jalan itu kayak apa? Mari kita lihat dari pencerahan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pertama adalah benih yang diinjak orang. Ini firman yang gimana? Nah, orang yang acuh tak acuh dan menutup telinga ketika mendengar firman Tuhan, itu sebenarnya sama dengan menganggap rendah firman Tuhan dan sedang menginjak-injak firman Tuhan. Saudara mendengar firman Tuhan sambil buka HP, ya enggak apa-apa kalau HP-nya dibuka Alkitab. Tapi sini khotbah, saudara juga di situ khotbah sendiri sama orang lain. Saudara jenis pinggir jalan, nginjek-injek firman Tuhan. Ini firman yang paling enggak disukai nih. Biar pendeta sing batuknya mencorongnya mesti harus khotbah keras-keras. Yang mencorong bukan saya tuh ada Pak Nikolas. Saya punya teman. Tambah tua tambah berodoli saudara. Tapi firman Tuhan perlu disampaikan. Ini di pinggir jalan. Kenapa? Karena gak ditanggapin. Oh dia pintar ya pendeta. Orang model begini ini model di pinggir jalan. Enggak bakal tumbuh saudara. Kristen sampai puluhan tahun ya gitu-gitu aja gak ada perubahan. Bohong mah jalan terus. Gereja jalan, bohongnya juga tetap jalan. Ya dah. Rajin ke gereja. Tapi tetap korupsi, ngutilnya tetap dijalanin. Wah dia keras ini. Tapi firman kan pedang bermata 2, jangan khawatir. Saya dulu kena, saudara juga saya satu. Adil kan? Lanjut. Jangan sampai kita menginjak-injak firman Tuhan. Ini jenis Kristen yang pinggir jalan. Ditaburin kayak apapun gak rubah-rubah. Karena gak dihargai. Ya. Nah orang tidak menghargai juga yang kedua, saudaraku yang Tuhan kasih. Klik lagi, ini menilai firman dari siapa yang membawakan atau siapa yang menaburkan firman. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai mengkultuskan seseorang hamba Tuhan ya. Sing khotbah minggu ki siapa? Wong-wong kowe maning. Tong khotbah enak, ngoceti terus jelekit. Khotbah sing enak. Ikut Tuhan enteng jodoh. Lah gue khotbah. Ke gereja pasti diberkati. Duitnya per ton-ton. Lah itu berkat. Enak. Orang ini kalau khotbah enak. Saudara pilih-pilih. Ini juga termasuk orang yang suka menginjak firman. Saudara, yang ditolak sebenarnya bukan cuma orangnya yang saudara gak suka. Tetapi juga firman yang disampaikannya. Terus bilang, wah gue kayak orang ngerti singgeyong. Kan orang galau begitu ya. Soalnya saya cerona. Wis kadung jagung nang gereja, menang buah, mendungkuk, bubar. Saudara itu bukan menolak orangnya. Tapi justru firman Tuhan juga ditolak. Nah kita lihat ya. Nasihat dan perintah Yesus apa? Soal ini nih, mari kita lihat ayatnya. Di dalam Matius 23 ayat 1 dan 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, termasuk kita nih. Katanya,
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dengar baik-baik saudara. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan. Saudara mungkin ngerti orang itu. Umbrus. Omdo. Ngerti omdo? Saudara kalau dia ngomong, kalau lagi dia menyampaikan firman Tuhan harus didengar loh. Kecuali dia cerita kancil nyolong timun pulang aja. Tapi kalau dia memberitakan firman, dengar. Masalah orang itu nggak melakukan itu bukan urusan kita. Yesus berkata dengar. Tapi kelakuannya jangan kamu ikutin. Tapi firmannya itu firman Tuhan loh. Dengar dan lakukan. Tapi mengenai orang itu, saudara tahu kelakuannya, nggak usah dituruti. Itu bukan urusan saudara, urusan dia sama Tuhan. Tapi firmannya jangan saudara tolak gara-gara dia yang menyampaikan. Paham ya Bapak Ibu? Ini Kristen pinggir jalan. Masih ada yang suka begitu? Pilih-pilih siapa yang khotbah nih. Sing khotbah enak-enak belah. Yang khotbah itu bagiannya biasa datang sore, sudah aku datangnya pagi. Biasa datang kedua, datangnya sore. Karena di ibadah kedua sing khotbah itu yang ngiti. Tong khotbah pedas-pedas kan begitu. Padahal obat itu selalu pahit, betul? Ada obat yang manis, itu namanya glali, saudaraku ya, bukan obat. Mari kita lanjut saudaraku yang Tuhan kasih. Yang kedua indikasi di pinggir jalan itu kan tadi ya, diinjak orang. Aplikasi sehariannya orang-orang model begitu, karena itu ya gitu, suka nginjek-injek firman Tuhan. Nggak menghargai firman Tuhan. Apapun alasannya. Yang kedua, indikasi yang kedua adalah benihnya dimakan burung. Nah burung pun dijelaskan, burung itu apa? Makna dari burung-burung itu dijelaskan pada Lukas 8 ayat 12. Nanti sudah baca seluruhnya mulai ayat 8. Ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis. Mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Rupanya burung-burung ini berbicara tentang iblis. Tadi di pinggir jalan, diinjek-injek itu firman. Gimana dia mau percaya firmannya jadi injek? Ya jelas saudaraku, dia tidak mungkin percaya dan diselamatkan. Itulah sebabnya saya berani berkata, orang yang masuk gereja itu bukan tiket masuk surga. Enggak. Banyak orang Kristen yang juga nanti tidak selamat. Ya karena modelnya begini. Lalu model apa ini? Indikasi apa? Dimakan burung Pak benihnya. Kenapa iblis bisa begitu bebas saudara? Merampas firman dalam kehidupan orang yang ditaburi firman Tuhan. Karena orang ini masih bersentuhan dekat dengan iblis. Ngakunya Kristen, tapi percaya dukun iya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan sialat saudara. Yang bujang-bujang jangan begitu ya. Kita punya Tuhan yang heran. Amin. Bapak-bapak jangan ikut amin. Ini untuk yang belum punya. Bapak-bapak udah punya. Amin bujang-bujang. Jangan bikin pantun. Masak udang dengan sayur lodeh. Kalau nggak dapat bujang, duda pun boleh. Ini nggak punya iman saudaraku. Nggak punya iman ini. Karena masih suka bersentuhan dengan hidupnya ini ya. Iblis ambil itu firman. Lebih percaya kepada perkara-perkara yang dari iblis. Percaya kepada dukun. Benar-benar cari orang pinter. Padahal orang pinter itu orang bodoh. Saudara yang pinter tapi dibodohin sama dia. Ya. Bayangin sudah disemprot-semprot air nurut loh heran ya. Coba kalau dukunnya enggak gosok gigi 1 bulan kayak apa tuh baunya. Tapi nurut kan. Ini masih bersentuhan sama iblis. Ditaburi firman kayak apapun saudara masih main-main begitu. Oh, iblis ambil itu ayat. Firman. Pulang pun kosong saudara. Percaya kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada sebuah tradisi yang tidak alkitabiah saudaraku dari orang-orang leluhur Tiongkok. Saya begini-gini juga saudaraku walaupun blasteran.
Papa saya itu congkoren, mama saya indiren, saya campuran. Campuran sih. Percaya kalau lahir hari Minggu, gak boleh panggil papa, gak boleh panggil mama, panggilnya Ii. Masih ada loh. Gak boleh panggil papa ya, UU. Kan ini seperti menyangkali orang tuanya sendiri, tapi ada orang Kristen yang masih nuruti begitu. Saya sempat bilang kepada orang ini, kamu harus ubah itu, tidak bagus, itu tidak firman Tuhan. Kamu menyangkali itu orang tuanya, masa orang tua mama panggilnya I kan adiknya mama. Apa itu? Adiknya mama apa ya? Saya sudah campurin jadi kurang ini. Apa Pak punya Min kalau adik mama? Ya kayak gitulah ya. AO gitu ya. Yang penting jangan aja panggilnya kan. Itu enggak bagus saudaraku, tidak alkitabiah. Nah orang pinggir jalan ini model begini. Ngaku Kristen, tapi masih ada sentuhan-sentuhan dengan perdukunan. Masih ada yang seperti itu? Enggak ada? Yang benar. Saya pernah mendapat masukan yang lucu tapi saya enggak suka. Pak Gidun pernah loh ya khotbah, saudara angka 3 dipasangin nomornya keluar loh Pak. Saya kerasa lusuh tapi saya nggak senang. Masa saya ngangkat begini terus langsung dipasangin nomornya. Saya bilang kerbau, pasang saudaraku. Kerbau angkanya berapa? Delalain metu maning saudara. Ini nggak bagus itu ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini orang yang kayak gitu. Tapi kalau orang luar di sana di sini ada katanya begitu. Jadi ini benihnya dimakan oleh iblis, diambil oleh iblis. Burung gambaran daripada burung. Orang jenis pinggir jalan ini 2024 sampai seribet-seribet. Ini merupakan tahun kesempatan. Bapak Gembala mengyang-yang terus betul. Untuk kita evaluasi dan segera jangan tunggu, dirubah. Yang masih suka pergi ke dukun orang pintar berhenti, bertobat. Akan laka amine. Berarti orang dukung, saudara. Tinggalkan. Saya tidak mau menjadi model orang-orang tipe pinggir jalan. Lanjut ya, waktunya mau cepat sekali itu. Yang kedua adalah jenis tanah yang berbatu. Nah tanah yang berbatu itu diterangkan di dalam Lukas 8 ayat 13. Ini tipe orang Kristen yang kedua. Terima firman, tetapi jenis tanahnya berbatu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, meskipun dalam perumpamaan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa ada orang-orang Kristen yang masih bisa murtad. Jadi bukan sekedar perumpamaan loh. Sebab jenis tanah ini bukan cuma perumpamaan tapi sebuah kenyataan dalam kehidupan orang Kristen. Terima firman, tapi kemudian gak tumbuh. Murtad. Jadi kemungkinan murtad selalu ada. Dan itu peringatan buat kita. Ya, jangan dulu bangga aku sudah jadi orang Kristen sampai hari ini 2024. Tapi kesalahannya kan tidak tahu. Yang tentukan adalah kita sendiri, komitmen kita. Nah tanah yang berbatu-batu saudaraku, aplikasi atau penerapan dalam keseharian ya saudaraku. Kita lihat dulu mengapa bisa murtad kan. Sebab endingnya itu tanah berbatu, kemudian orang ini gak tahan cobaan, gak tahan godaan jadi murtad. Mengapa bisa murtad? Yang pertama, tanah hatinya dangkal. Sebab bawahnya batu. Orang Kristen yang imannya dangkal gampang sekali disesatkan. Orang Kristen yang dangkal iman percayanya. Bukan cuma pengetahuan firman-Nya, sangat gampang dibodohin. Sangat gampang ditipu. Gampang sekali murtad. Susah orang begini bilang sekali Yesus tetap Yesus. Dangkal saudaraku, gampang ketiup angin, gampang tercabut. Yang namanya tanaman itu kalau tanahnya tipis, dangkal, gampang tercabut saudara. Selanjutnya, tidak bisa berakar.
secara dalam karena ada batunya. Nah, itu dia. Kenapa dia dangkal? Pengiringannya sama Tuhan tuh imannya dangkal udah puluhan tahun tapi dangkal imannya. Segitu-segitu aja. Karena dia tidak bisa mengakar imannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada batu. Nah batu saudaraku dapat berbicara tentang kekerasan hati. Tahu firman Tuhan tapi dia gak mau lakukan. Ya gak pernah ada perubahan. Saudara misalnya nih saya bilang, Pak ini capcay, enak loh. Dagingnya ada B2, B3, B1. B2 kan babi, B1 apa ya? Ya itulah pokoknya daging-daging. Ada sayurannya ini, enak. Kalau dimakan itu menyegarkan ini. Ya terima kasih. Sudah, tapi saudara gak makan. Saudara lapar katakanlah. Saya lapar. Saya masakin nasi goreng spesial saudara. Makan Pak, supaya Anda tidak lagi lapar. Ya terima kasih, tapi tetap gak dimakan. Dia tetap kelaparan dan mati. Nah banyak orang Kristen hatinya keras, ngerti firman Tuhan. Tapi dia enggan untuk melakukannya. Ngerti. Kelihatan dari praktek hidupnya begitu-begitu aja gak ada perubahan. Ini berbahaya Bapak Ibu. Ya. Ada hati-hati yang keras seperti batu. Firman Tuhan mau mengakar. Di stop. Jadi imannya dangkal dia. Kristen melayani. Nah kalau Kristen dangkal begini saudaraku yang Tuhan kasih, kalau diterjemahkan bebas seperti seperti sumbu yang pendek kan. Mudah meledak saudara. Karena dangkal sih. Mercon kalau sumbunya pendek ya itu cepat meledak. Kalau sumbunya panjang gampang. Saya masih ingat teman saya sekampung. Dia ngerokok sambil nyulut mercon saudara. Kedawang dipotong, saya bilang hati-hati, menang baik, disulut saudaraku. Begitu zut gitu, dilempar, yang dilempar rokoknya merconnya yang diempot saudaraku. Jeblak, meringis langsung saudaraku, dagingnya hilang. Sumbu pendek cepat meledak. Nah orang yang dangkal, maaf nyuwun sewu, cepat meledak-ledak. Dalam pelayanan mesti ribut melulu, sumbunya pendek. Sedikit mutung. Memangnya gereja cuma mahanin toh. Yang siapa bilang di gereja Tegal cuma mahanin toh? Banyak. Tapi alih-alih nanti saudaraku, kalau sudah sampai batas waktunya, datangnya ke gereja sejahtera juga saudaraku. Pelkes siapa yang layani ya Pak? Ah itu. Dulunya di sini, terus hilang. Ini sih bicara kenyataan loh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Mahanaim sayang sama jiwa-jiwa. Meskipun sudah hilang minta dilayani ya. Pelkes siap. Ya. Karena suku pendek salah dalam bertindak. Masuk ke hotel Prodeo. Pelkes yang layani supaya bertobat kembali. Ya Pak ya. Iya Pak. Pelkes butuh orang untuk bisa melayani. Ya, ke penjara. Nanti penjara Slawi Brebes akan dibuka lagi Pak. Siap-siap. Banyak kerjaan. Keras hati. Dangkal saudaraku. Dan kekerasan batu ini juga bisa berbicara tentang egoistis. Egoisnya, aduh. Tapi orang yang akarnya dalam, saudaraku, dia tenang. Kuat, tidak mudah digoyahkan. Karena subuhnya gak pendek, dia tenang. Lebih kuat, tapi orang-orang yang egoistis, susah saudara. Batu ini saudara. Ya tadi, itu mah pintarnya pendeta. Begitu ada firman, oh ini bukan buat saya, cocoknya buat itu loh yang di sana. Kayak wongnya kayak main tuding saudara. Dia tetap nggak mau terima kalau itu firman Tuhan buat kita. Jadi tanah yang berbatu ini jenisnya model begitu. Begitu kena pencobaan, kena tekanan, orang model begini gampang kecewa saudaraku. Karena dangkal gampang mutung saudara. Yang paling sering kadang-kadang kami dipusingkan, itu kalau pas lagi Natal. Bukan karena sibuk atau tenaga, saudaraku. Banyak yang protes, saudaraku. Ini sih buat pelajaran kita aja, sebuah kenyataan. Kait dingengi nyongora, ya kan? Mutung boleh, saudaraku. Padahal itu kasih dari Tuhan. Jemaat kita rubah.
Jangan begitu lagi. Tuhan sayang kita, amin. Jangan banyak protes. Sesuatu hal-hal yang mengenai daging ini saudaraku. Tapi syukurilah segala sesuatu yang Tuhan memang berikan kepada kita. Jadi jemaat yang belajar bersyukur. Haleluya. Aku pindah kemah. Darani. Pindah area. Ini saya ungkapkan sesuatu yang terjadi supaya kita sama-sama berubah. Jangan dikit-dikit jadi dangkal kayak gini, suku pendek. Orang yang mendengar firman Tuhan lalu mengakar dalam, ngerti firman Tuhan. Gak mungkin kayak gitu. Semuanya dia akan ukur dalam firman Tuhan. Kekecewaannya selalu dia ukur kepada firman Tuhan. Enggak, bukan egoistisnya. Enggak benar. Kalau begitu saya cut saja, saya mundur aja. Lah firmannya kemana? Firman Tuhan kalau kamu dikecewain ada, kalau kamu dibenci, jangan balas kebencian dengan kebencian. Itu untuk orang luar sama kita loh. Lah dalam pelayanan kalau orang ngerti firman gak mungkin seperti itu. Karena tanahnya berbatu, cetek, dangkal. Saya sedang tidak menghakimi saudaraku. Tetapi firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita. Kalau benih yang tumbuh cuman tumbuhnya dangkal aja dia permukaan doang. Nggak ngakar. Tuhan bilang ini begitu ada tekanan, ada pencobaan, murtad. Firman Tuhan yang ngomong, pasti murtad. Saya berharap tidak seorang pun yang murtad saudaraku. Ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Sudah mau masuk kepada pemisahan gereja Tuhan. Mari kesempatan yang ada. Kita rubah pengiringan kita saudaraku. Pandang Yesus. Cari firman Tuhan. Siapapun yang memberitakan kalau itu firman, dengar dan lakukan. Memang ada nyanyian kan, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ya itu memang betul. Lalu kan kita mau kita ke gereja ya pandang orangnya dong. Masa gak ada orangnya kita yang mau pandang apa? Ya betul sih, maksudnya adalah firman Tuhan yang dipandang. Nah orang-orang begini ini itu adalah orang-orang yang memang harus dewasa rohani. Yang akarnya memang mendalam, saudaraku, kuat dia. Lalu nanti menghasilkan buah-buah apa? Buah pertobatan, buah-buah apa? Buah perbuatan. Akan terlihat. Tidak mudah goyah, tidak mudah tercabut, pindah sana, pindah sini. Makanya batunya harus kita bongkar, saudara. Untuk itu kalau ada firman Tuhan yang keras, izinkan tanah hati saudara dicangkul. Batu-batunya dikeluarin, saudaraku. Amin. Kita lanjut, saudaraku. Sudah 17 menit, wah cepat sekali ya. Dalam Ibrani 3 ayat 15 lanjut. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman. Jangan mengeraskan hati kalau firman Tuhan itu betul-betul benar sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah dikeraskan. Gara-gara siapa yang menyampaikan. Jangan. Tapi terima itu firman Tuhan dan segera kita lakukan. Lanjut, saudaraku yang Tuhan kasih. Sekarang tanah yang bersemak duri. Tanah yang bersemak duri dijelaskan di Lukas 8 ayat 14. Dikatakan demikian, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudaraku, ini ada jenis orang Kristen, firman masuk tumbuh, menghasilkan buah tapi buahnya matang, tidak matang, mentah. Tidak menghasilkan buah yang matang. Kenapa? Karena selain dia tumbuh firman Tuhan, di hidupnya juga tumbuh yang lain, yaitu duri. Mari kita lanjut aplikasinya dalam kehidupan ini. Nah, tanah yang sama-sama ditumbuhi, baik benih firman dan juga duri, ini adalah jenis tanah orang yang berdua hati, saudara. Berdua hati. Percaya Yesus iya, percaya yang lain iya. Berharap sama Yesus iya, berharap sama yang lain iya. Nah hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran dan kebimbangan. Yakobus bilang orang yang hidupnya bimbang tidak akan pernah tenang. Seperti orang tidur ada durinya, seperti sepatu ada durinya. Saya pernah saudaraku pakai sepatu, waktu itu di pemakaman saudaraku. Saya tidak nyaman berdiri saudaraku selama khotbah. Karena setiap kali saya ke kanan cekit saudaraku.
Saya ke kiri lagi, ke kanan lagi, ada durinya. Masa saya khotbah copot kaos kaki dulu, kan gak lucu. Jadi selama saya khotbah saya gini terus, saudara. Saudara, bubar saya copot, ada duri. Meresahkan banget. Nah yang bikin resah di sini, saudara, yang bikin bimbang di sini adalah karena orang ini kemudian mendua hatinya yang jadi duri, di dalam hidupnya terpikat oleh kekayaan dan kenikmatan hidup yang justru menghimpit pertumbuhan rohaninya. Tuhan bilang kamu gak bisa berdiri di dua perahu. Mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon, gak bisa. Tapi ada jenis tanah yang model begini. Firman Tuhan iya, duri juga iya. Saudaraku, kekayaan bisa menjadi duri buat kerohanian kita. Kita perlu kekayaan, kita perlu kenikmatan hidup. Tapi hati-hati, itu bisa menjadi duri dalam kehidupan rohani kita sehingga kita tidak menghasilkan buah yang matang. Saudaraku yang Tuhan kasih, selanjutnya karena dihimpit oleh keinginan menjadi kaya, banyak orang menyimpang dan berbuat dosa kan. Maka pengiringannya kepada Tuhan dilakukan hanya untuk mencari keuntungan. Ini repot saudara. Karena hatinya mendua Tuhan dan Mamon. Maka segala sesuatu dia cari untuk keuntungannya dia sendiri. Mau bantu saya melayani? Wani piro? Hitung-hitungan, saudara. Bahkan untuk berkorban pun, saudara. Hitung-hitungan. Beberapa minggu yang lalu, khotbah pagi saya pernah ngomongkan, untuk kolekta aja dia hitung-hitungan, saudaraku. Waktu dia buka dompet, ada 20 ribuan, 20.000 dan 2.000. Dia mau kolekti, aduh, ada 20 sama 2.000. Dia hitung dulu, 20, 20.000. Cabut sing 2.000 baik. Saudara sebetulnya gak salah. Sebab tidak ada perintah kasih sebanyak-banyak tidak. Tapi kerelaan hati dan kasih. Berbicara soal persembahan nih saudaraku ya. Ini sudah diatur sebetulnya dari perjanjian lama. Seseorang yang menghadap Tuhan, ya, untuk orang yang kaya, untuk menyelesaikan segala hal mempersembahkan kepada Tuhan itu lembu, saudaraku, itu orang kaya. Orang yang sedang itu kambing atau domba. Sementara untuk orang yang miskin itu burung merpati atau burung tekukur. Artinya Tuhan memang sudah kasih klasifikasi. Kalau saudara memang kelasnya lembu, masa sih kolektor 2.000, sementara duit saudara miliaran, ini maaf nih. Oh, pendeta harus ngomong duit, ini mesti malah duitan ya. Bukan. Pantas enggak kalau saudara punya uang miliaran? Itu sih haknya saudara loh. Tapi dalam perjanjian lama orang yang mampu lembu. Orang yang sedang kambing sama domba. Orang yang gak mampu burung tekukur atau burung merpati. Jadi kalau saudara memang, nyuwun saya maaf, kelasnya merpati, Tuhan ngerti saudara. Yang penting dengan kasih. Tapi Mbok Yo nanti kalau begitu dapat berkat saudara. Ya jangan segitu. Wow ya. Yang besar, yang lembu jangan diturunkan ke kelas kambing. Berkat saudara akan dikurangi betul-betul jadi kelas kambing. Masih kakean muduna maling baik. Ingat Ananias Safira? Dia coba ambil haknya dia loh sebetulnya. Tapi ketika dia komitmen lalu dikurangi. Saudara bisa baca sendiri loh kisahnya. Ananias Safira. Sebab semua memang dari Tuhan. Kalau yang kelas burung tekukur ya jangan sombong. Darani nyong bisa ngasih untuk Tuhan apa. Bagiannya jual umat, jual mobil salahnya sendiri saudaraku. Jual motor mumunge. Sini starter waktu-waktu. Tok. Didol buat bersih. Di depan manusia saudara hebat. Tapi saudara salah. Tuhan udah atur. Yang Tuhan ingin adalah beri. Karena kasih kepada Tuhan. Amin. Kalau dapat arisan, ya tambahilah sedikit. Dapat arisan. Sebab ada tertulis di firman Tuhanku. Barang siapa memberi banyak, dia juga memberi banyak. Memang ada. Yang memberi sedikit, dapat sedikit. Memang ada ayat itu. Tetapi sekali lagi Tuhan hanya ingin memberi dengan kasih. Haleluya. Lanjut saudara. Nah himpitan lainnya adalah kenikmatan hidup. Maka dalam kehidupan dalam
maka ia pun melakukan pelayanannya atau hidupnya hanya untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Ini bahaya saudara. Pokoknya aku sih diuntung nak. Ya orang Tegal bilang biar yang lain ya mak, nggak urusan. Mencari keuntungan diri sendiri. Ini yang membuat rohaninya nggak sehat saudaraku. Mendua hati. Lanjut ya saudara ya. Dan karena tidak dapat lepas dari himpitan kekayaan dan kenikmatan hidup, maka ia tidak dapat menghasilkan buah yang matang. Artinya hasil buahnya itu mentah. Buahnya mentah rasanya asem. Saudara bisa lihat, tolong dibuka Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Yesaya pernah buat lagu terhadap Israel tentang buah yang asam ini. Tolong bisa dibuka nggak dalam catatan saya? Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Nah, ini dia. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Yaitu nyanyian kekasihku tentang kebun anggurku. Kasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Lihat, dicangkul, dibuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Karena Israel mendua hati, saudara. Dia terus menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala. Percaya kepada lain-lain di luar Tuhan. Buahnya asam. Saudara, jangan sampai hidup kita juga menghasilkan buah yang asam. Yang gak bisa dinikmati. Sekarang yang keempat, karena waktunya sudah mau habis. Tanah yang baik. Nah, tanah yang baik ini, Lukas 8:15, yang Tuhan inginkan ini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, dalam Injil Matius dikatakan, dan mengerti. Ngerti firman. Mendengar baik-baik lalu ngerti firman. Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini yang Tuhan inginkan. Mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, tidak menginjak firman Tuhan, tapi didengerin benar-benar. Dia resapi dalam hati lalu dia mulai mengerti itu firman. Dan kemudian berbuah dalam ketekunan. Artinya dia tekun belajar untuk apa? Mempraktekkan firman. Firman Tuhan ngomong orang kena dendam. Ya misalnya orang dendam maling lah. Wis laka sengit-sengitan maling. Laka eng-engan maling. Berhenti. Ini namanya merenungkan firman Tuhan. Kemudian berbuah dalam ketekunan. Ada buah-buah dalam kehidupannya saudaraku yang memuliakan nama Tuhan. Buah-buah yang luar biasa yang dapat dinikmati orang lain. Tuhan ingin menikmati buah kita. Buah apa? Buah rohani. Bapak Gembala pernah khotbah kepada kita ada dua hal. Buah rohani dan buah jasmani. Dan ini harus imbang dalam kehidupan kita. Buah jasmani saudara harus kerja keras. Jangan jadi orang pemalas. Sebab kita masih butuh makan minum. Tapi jangan lupa buah rohani. Yaitu dari firman Tuhan. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan manusia tidak hidup oleh roti saja. Tapi dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan hidup dari dalamnya dan kita akan menghasilkan buah-buah perbuatan yang baik. Perbuatan kasih. Ya. Beberapa jemaat mengucapkan terima kasih kepada kaum pria. Karena mereka membuat bina kasih saudaraku yang memperhatikan secara diam-diam. Mereka yang membutuhkan. Itu buah-buah kasih. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh orang yang ngerti firman. Ngerti tentang kasih dan diaplikasikan. Dikerjakan. Dan kalau tanahnya gak baik, gak mungkin dia bisa ngerti soal itu. Hanya orang yang memang ngerti firman Tuhan. Karena tanahnya baik. Dia akan mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan ingin jenis tanah ini, jenis tanah hati yang dimiliki gereja GBD Manem jemaatnya adalah jenis tanah hati yang baik.